Jadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meningkatkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan, serta juga mengikhlaskan semua amal perbuatan yang kita sudah dilakukan maupun yang akan kita lakukan. Sebelum Ramadan datang, tentunya kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan tentunya setelah bulan Ramadan itu, apalagi dimulai dengan Syawal ini, tentunya dipertahankan dengan baik dan terus ditingkatkan setelah Ramadan. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau traidor dalam menjauhi larangannya selama Ramadan, marilah kita segera koreksi, segera kita lakukan pembenahan diri, dan segeralah kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki untuk selalu lebih ditingkatkan lagi. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertaubat dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita setelah Ramadan atau daripada pada bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan diartikan sebagai bulan pelebur dosa, kemudian diikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang juga dapat melebur dosa-dosa kita kepada Allah, maka momentum halal bihalal yang kita lakukan adalah upaya untuk melebur dosa-dosa dengan sesama manusia dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dari tinjauan kebahasaan, kata halal bihalal berasal dari kata halal atau halal, yang bisa berarti menyelesaikan persoalan atau problem, sehingga halal bihalal bermakna merekonstruksi relasi kemanusiaan yang lebih sejuk dan menentangkan. Dalam konteks ini, halal bihalal merupakan media yang paling efektif sesungguhnya, yang paling efisien. Bagaimana kita merajut kembali hubungan yang membeku dengan cara saling memaafkan dan menyadari kehilapan antara kita sesama manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, esensi inilah yang menjadi spirit bagi kita, dorongan, motivasi untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di ayat surat Ali Imran ayat 134 ini menurut Ibnu Katsir dijelaskan bahwa arti memaafkan kesalahan orang lain berarti memaafkan orang yang telah berbuat aniaya terhadap dirinya atau terhadap kita, sehingga tidak ada satu unek-unek pun atau satu dendam pun yang ada dalam hati mereka, yaitu para pemaaf terhadap seseorang. Kata maaf ini memang mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk diamalkan, karena ini menyangkut perkara hati yang sulit untuk diukur. Mungkin lisannya memaafkan kepada sesama yang bersalah ataupun tidak, tapi hati kadang masih jengkel, kadang hati masih tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Mungkin senyumannya memancarkan keakraban, tapi hatinya selalu mencari kesalahan. Saling memaafkan adalah ciri dari orang yang punya pribadi luhur. Sifat ini senantiasa dimiliki oleh para nabi, sahabat, dan para wali-wali Allah serta para ulama. Pemaaf bukan berarti hina, bukan berarti rendah, dan bukan berarti kalah. Orang yang pemaaf mendapatkan derajat yang tinggi dan memiliki keagungan yang besar dalam kacamata agama Islam. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal
wa ma ja'alallahu abdan bi afwi ila izza wa ma tawadhu'a ahadun lillah ila rafa'allah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf melainkan hanya keagungan. Serta barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, niscaya Allah mengangkat kedudukannya. Kesempatan kita untuk saling memaafkan mumpung masih di bulan Syawal ini merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka selayaknya kita menggunakan kesempatan berharga ini dalam suasana halal bihalal untuk memberikan maaf kepada siapa saja dan meminta maaf kepada sesama kita, baik di lingkungan kita, antara sesama tetangga, saudara atau teman yang jauh yang dekat. Mumpung masih di bulan Syawal, saling memaafkan itu adalah lebih mulia, dan memaafkan kesalahan orang adalah lebih tinggi kedudukannya di mata Allah. Jemaat Jumat rahimakumullah, selain melebur dosa sesama manusia, momen halal bihalal ini mempunyai spirit memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sejarah selalu mencatat seringnya kegagalan manusia mengelola hubungan antar sesama hanya karena ketidakmampuan mereka mengekang hawa nafsu, yaitu ketamakan dan juga keserakahan. Dan itulah drama kehidupan dalam dunia ini yang cerita utamanya selalu muncul dari perbedaan dan kesenjangan. Oleh karena itulah Allah menurunkan kitab-kitabnya dan Rasulnya sebagai buku petunjuk menuju kebersamaan, karena pada dasarnya manusia adalah satu kelompok besar yang saling bertautan. Rasulullah SAW selalu menghimbau kepada umatnya agar bersatu padu dalam berbagai keadaan, jangan berselisih karena perbedaan madhab, perbedaan suku, perbedaan dalam hal masalah sunnah mulia. Disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar bahwa umat Islam itu bagaikan satu bangunan yang bagian-bagian saling menguatkan satu dan lainnya. Batu, bata, semen, pasir, kusen, jendela, pintu dan seterusnya adalah bagian tak terpisahkan dalam sebuah bangunan rumah. Misalnya kita membangun sebuah rumah. Itulah tafsir yang diambil Rasulullah untuk menunjukkan pentingnya kesatuan dan persatuan umat Islam. Bukan hanya itu, bagi orang yang menjaga tali silaturahmi dan menjaga persaudaraan, maka Allah akan membuatkan bangunan untuknya di surga, meninggikan derajatnya dan dimuliakan di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Rasul, man syarrahu ayyasrafa lahu barin wa tarfa'u lahu darajat fal ya'fu amman zalamahu wa yu'ta man haramahu wa yasiru man qata'a. Artinya barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi yang bakhil kepadanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Hadis riwayat Tabul. Dari sini jelas sekali pentingnya persatuan di antara umat manusia dan bagi komunitas muslim khususnya. Oleh karena itulah membangun persatuan sesama muslim adalah kewajiban, dan menjalin hubungan dengan umat manusia seluruhnya adalah sebuah kepentingan yang tak terkalahkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah makna dibalik momentum halal bihalal yang sudah dan akan kita masih kumpul di bulan Syawal, yang akan kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan. Lihat inti dari acara halal bihalal adalah spirit menjadi pribadi pemaaf dan menjaga persaudaraan antar sesama merupakan sebuah perintah yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjalankannya, dan senantiasa memberikan kemantapan iman kita dan memudahkan kita memberi maaf serta menjaga persatuan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa ya'tihi hakim. Wataqabbal minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi hadhil ittisami bi abdillahi jami'a wa bi dzikri ni'mati alaina idh kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila mardatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة لقدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأحمك الكفار والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واهدر من هدر المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا الله النعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء سواتها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونعم من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث سقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.